Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Idza arada taqbila yadi ghairihi. Idza apabila arada ingin taqbila yadi ghairihi, yakni mencium tangan orang lain. Ada orang umpamanya mencium tangan seseorang ketika bersalaman kah atau ketika bukan bersalaman. In kana zalika li zuhdi salahihi aw ilmihi wa syarafihi wa siyanatihi aw nahwi dzalika minal umurid diniyah lam yukrah bal yustahabbu. Apabila seseorang hendak mencium tangan orang lain atau mencium, maknanya itu baik ketika bersalaman atau di luar ketika ia bersalaman, maka hal tersebut apakah diperbolehkan atau tidak? Maka para ulama menjelaskan, di antaranya Imam An-Nawawi mengatakan, in kana dzalika li zuhdihi wa salahihi, jika apabila ia mencium tangan orang lain tersebut, yang menjadi alasan ia mencium tangan orang lain itu disebabkan li zuhdihi, karena kezuhudannya orang lain. Jadi ada orang datang bersalaman kepada orang lain, kita umpamanya kepada guru kita, lalu kemudian kita mencium tangannya. Alasan kita mencium tangannya itu kalau karena kezuhudannya, maknanya kita memandang bahwa orang yang kita ajak salaman itu adalah orang yang zuhud, maknanya orang yang soleh. Wa solahihi, dan karena kesolehannya, dia termasuk adalah orang yang soleh dalam pandangan kita, maka oleh sebab itu alasan kita mencium tangannya. Au ilmihi, atau karena sebab ia adalah seorang yang ahli ilmu, dia adalah seorang yang berilmu, maka dengan alasan tersebut kita mencium tangannya. Wa syarafihi, dan karena kedudukannya yang mulia, ia termasuk orang yang apa? Wa siyanatihi, ia termasuk daripada orang yang senantiasa menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Au nahwi dzalika minal umurid diniyati, atau hal-hal lain yang menjadi alasannya itu adalah pokok-pokok perkara yang berkaitan dengan kebagusannya di dalam beragama, lam yukrahu, maka yang demikian itu hukumnya tidak dimakruhkan, bal yustahabbu, bahkan hukumnya sunnah. Jadi ketika kita ini kemudian melihat ada orang ketika berjumpa dengan orang-orang soleh, baikkah orang itu yang ahli dalam ibadah, baikkah dia ahli tahajud, ada juga orang itu yang ahli dengan saum, dengan puasanya, ada juga orang yang ahli dengan sedekahnya itu, maka dengan kezuhudan dan kesolehannya itu menjadi alasan kita untuk mencium tangannya, dengan berharaplah kita ini mendapatkan keberkahan daripada orang tersebut. Atau karena orang tersebut termasuk orang yang alim, au ilmihi, orangnya alim, memiliki ilmu, sedangkan kedudukan ilmu itu merupakan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan ilmunya itu lebih mulia ketimbang ahli daripada ibadah. Wa syarafihi, dan kemuliaannya, wa siyanatihi, dan ia termasuk orang yang senantiasa menjaga dirinya daripada dosa. Au nahwi dzalika minal umuri diniyati, atau perkara-perkara yang lain yang menjadi alasannya itu adalah perkara-perkara mengenai kebagusan seseorang itu di dalam ia beragamanya, maka hukumnya tidak makruh, bahkan hukumnya adalah sunnah. Wa in kana li ghinahu, namun apabila ia mencium tangannya itu yang menjadi alasannya bukan karena alasan yang telah disebutkan tadi. Jadi dia mencium tangannya itu bukan karena alasan, oh dia bukan orang soleh, dia juga bukan orang yang berilmu, bukan juga alasannya itu karena dia termasuk orang yang senantiasa menjaga dirinya daripada dosa-dosa, tapi ada alasan lain orang mencium tangannya. Di antaranya apa? Dikatakan wa in kana li ghinahu, maka apabila alasan ia mencium tangannya itu li ghinahu, sebab kekayaannya, dia orang yang kaya, tapi karena kekayaannya itu dia cium tangannya, padahal dia bukan orang yang soleh. Wa dunyahu, atau karena kedudukannya dalam sifat duniawi, sama sekali orang ini terkait dengan akhiratnya enggak bagus, tapi hanya urusan dunianya yang menjadi alasan dia mencium tangannya. Wa sarwatihi, atau karena harta bendanya.
wa syaukatihi, atau karena kekuatannya, dia termasuk orang penguasa yang apabila dia tidak dihormati, umpama enggak dicium tangannya lalu kemudian diusir dari kampung umpamanya. Wa wajahatihi inda ahli dunya au nahwi zalika, atau perkara-perkara yang dia miliki di dalam urusan-urusan duniawi. Fahuwa makruhun syadidul karohati, maka mencium tangannya adalah perkara yang makruh syadidul karohati, bahkan sangat dimakruhkan. Wa qala al-mutawalli min ashabina, dan berkata Imam al-Mutawalli di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, la yajuzu, hal tersebut tidak diperbolehkan. Fa asyara ila annahu haramun, bahkan isyaratnya lebih mendekati kepada keharaman. Nah, jadi ini penting untuk kita pahami ini, karena sebagian daripada saudara-saudara kita juga masih menganggap perkara ini disamakan. Jadi orang itu mau datang kepada siapapun, ketika dia bersalaman enggak boleh, bahkan mengharamkan cium tangan karena mengkultuskan katanya. Nah, ini namanya salah dalam memaknai sesuatu. Jadi mengkultuskan itu di dalam agama Islam ini insyaallah tidak ada. Orang itu babnya ada pada bab tabarruk atau takzim namanya, mengambil keberkahan atau karena ketakziman. Itulah yang menjadikan alasan orang itu hormat, bahkan mencium tangannya, bahkan mencium kakinya. Nanti kita akan lihat bagaimana perilaku para sahabat kepada Nabi. Adakah para sahabat ini mencium tangan Nabi atau mencium kaki Nabi sekalipun, atau mencium daripada orang-orang soleh? Bagaimana nanti kita bacakan di dalam kisah selanjutnya ini. Sehingga kesimpulan besarnya Imam Nawawi ini, orang tersebut sunnah mencium tangan orang kalau orang tersebut orang soleh, orangnya zuhud, orang yang memperhatikan akhirat. Namun kalau alasannya itu enggak ada kaitannya dengan agama sama sekali, tapi hanya karena dia orang kaya, oh lalu kemudian dicium tangannya karena kekayaannya, bukan karena yang lain gitu, maka hal tersebut dimakruhkan dengan makruh yang sangat makruh gitu. Bahkan isyarahnya itu menurut Imam Al-Mutawalli itu lebih mendekati kepada keharaman. Rawaina fi sunani Abi Dawud, kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, an Zari'in radhiyallahu anhu, daripada sahabat Zari' radhiyallahu anhu, wa kana fi wafdi Abdul Qais qala, dan ia ini termasuk daripada delegasi daripada Bani Qais zaman dahulu. Qala, ia berkata, faja'alna natabadaru min rawahilina fanuqabbilu yadan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa rijlahu. Dalam hadis riwayat Imam Abi Daud, kami, kata sahabat Abdul Qais tadi itu, kata sahabat Zani radhiyallahu anhu, dahulu kami ini ketika kami menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami masih berada di atas kendaraan kami, maka kami ini, katanya, natabadaru, segera bergegas-gegas untuk mendekat, turun daripada kendaraan kami, kata sahabat yang namanya Zari, lalu kami cepat-cepat mendekati Nabi, kami cium tangannya dan kami cium kakinya. Nah, kalau misalnya kita melihat perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini, maka begitulah hormat dan takzimnya para sahabat Nabi kepada Nabi. Hal tersebut tidak pernah dilarang oleh Nabi SAW, karena Nabi tahu alasan para sahabat demikian itu, karena daripada sahabat baginda Nabi ini alasan mencium tangannya karena Nabi itu adalah orang yang mereka hormati dan mereka cintai, dan mereka itu termasuk dalam bentuk takzim hormatnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Abi Daud nomor 5225. Itu kalau di dalam Sunan Imam Abi Daud. Kemudian selanjutnya, warawaina fi sunani Abi Daud aidan, kami riwayatkan juga di dalam kitab Imam Abi Daud, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibni Umar. Ibni Umar di sini maksudnya Abdullah bin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma, qissatan qala fiha, di dalam kisah yang berkata ia di dalamnya,
Fadanauna yakni minan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Kami ini kalau ketemu Nabi senantiasa mendekat-dekati Nabi. Kami mendekat dan mencium daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tangannya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sahabat itu kalau ketemu Nabi itu luar biasa, dengan wajah yang berseri-seri, bergembira. Begitu pula lah Nabi menyambut para sahabatnya. Para sahabatnya kalau ada yang masih di atas kendaraan bergegas turun, lalu kemudian mendekati Nabi, menyalami Nabi, kemudian mencium tangan Nabi. Sebagian sampai mencium kakinya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi enggak pernah melarang mereka ini, oh jangan, ini syirik kamu menyembah saya. Enggak. Kenapa? Karena baginda Nabi tahu bagaimana kualitas daripada pemahaman dan kecintaan dari para sahabat terhadap baginda Nabi. Wa amma takbilur rajuli khadda waladihi as-saghiri wa akhihi, dan adapun mencium daripada seorang laki-laki akan pipi anaknya yang masih kecil, wa akhihi, atau ia mencium daripada saudaranya, wa qublatu ghairi khaddahi min atrafihi, atau ia mencium bagian lain daripada bagian tubuh daripada anak kecilnya itu, wa nahwiha ala wajhi syafaqati war rahmati wal lutfi wa mahabbatil qarabati, yang demikian itu dalam bentuk ungkapan daripada kasih sayang dan kelembutan seseorang kepada orang lain dalam hukum-hukum kekeluargaan, fasunnatun, maka hukumnya sunnah. Jadi ada orang pulang ketemu daripada anaknya, maka dia cium pipi anaknya atau tangannya atau yang lain daripada itu dalam bentuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak atau kepada saudara, kepada adik. Hukumnya adalah sunnah. Wal ahadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adapun hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fihi katsiratun, yang menerangkan tentang hal yang demikian itu sangatlah banyak. Sahihatun masyhuratun, banyak, kemudian derajat hadisnya sahih juga masyhur. Di sini nih sering sekali disebut hadisnya banyak, sahih dan masyhur. Tapi ini bagi siapa? Ya bagi orang yang belajar. Kalau kita dibilang begini, ini bagi hadisnya sahih, kemudian banyak masyhur. Ya kalau kita nggak pernah belajar, tahu dari mana kita masyhur? Ya masyhur bagi orang yang tahu maksudnya. Makanya ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara yang semestinya nggak ada lagi yang nggak tahu gitu. Kalau sudah disebut nih hadisnya sahih, kemudian hadisnya banyak, hadisnya masyhur, lalu kemudian ditanya kita, hadis mana hadisnya itu? Satu pun kita nggak ada yang tahu. Kalau begitu nggak masyhur itu namanya. Masyhur hanya di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu, itu maksudnya. Wasawa'ul waladu dzakaru wal unsa, sama saja apakah anaknya itu laki-laki atau perempuan. Wa kadzalika qiblatuhu walada sadiqihi wa ghairihi min sigharil atfali ala hadzal wajhi. Begitu juga hukumnya sunnah mencium anak daripada orang lain di antara karib kerabatnya, saudara-saudaranya, teman-temannya. Jadi mencium anak itu bukan hanya anak sendiri, tapi juga mencium anak orang lain dalam bentuk kasih sayang. Ketika anak tersebut masih anak-anak, maka itu pun hukumnya disunnahkan. Wa amma taqbilu bisyahwati, adapun ketika menciumnya dengan bersahwat, fa haramun bil ittifaqi, maka haram menurut kesepakatan para ulama. Jadi yang diperbolehkan itu adalah mencium dalam bentuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang serta kelembutan seseorang kepada anak-anak. Nah, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis. Rawaina fi sahihai, kami riwayatkan dalam dua kitab sahih, Al-Bukhari wa Muslimin, yakni kitab Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah berkata, qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa indahu al-Aqra' ibnu Habisin at-Tamimi. Jadi suatu ketika baginda Nabi ini mencium daripada Sayyidina Hasan bin Ali, cucunya. Jadi Nabi itu punya anak namanya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Punya anak daripada pernikahan ini Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, cucu Nabi ini.
yang dikatakan sebagai pemudanya ahli surga itu. Jadi pimpinan para pemuda ahli surga itu ya Sayyidina Hasan wal Husain. Ketika Sayyidina Hasan Husain masih kecil itu sering ikut Nabi, dan setiap Nabi berjumpa maka Nabi menciumnya. Suatu ketika Nabi sedang mencium Sayyidina Hasan, cucunya Ibn Ali radhiyallahu anhuma. Wa indahu al-Aqra Ibnu Habisin At-Tamimi, sedangkan di samping Nabi ini sedang ada sahabat yang bernama Aqra bin Habis. Jadi Aqra bin Habisin At-Tamimi ada di samping Nabi, ngelihat Nabi lagi mencium cucunya namanya Sayyidina Hasan. Faqala al-Aqra, maka berkata Aqra ini kepada Nabi, innali asyaratan minal waladi, aku, kata Aqra, punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan, satu pun aku belum pernah mencium mereka. Ini luar biasa, ini anaknya 10, satu pun gak pernah dicium. Jadi begitu anaknya lahir udah dibiarin aja, dirawat nama istrinya mungkin. Nah, sahabat Nabi ini enggak mencium anaknya sama sekali. Beliau ngaku sendiri di hadapan Nabi, innali asyaratan minal waladi, aku punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan, enggak ada satu pun yang aku cium. Fa nazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala, mendengar Aqra bilang seperti itu, Nabi ini menoleh langsung kepada Aqra, melihat. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mencintai tidak akan dicintai. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Nah, ini hadis, potongan hadis yang di ujung inilah yang dijadikan oleh para ulama, dan itu kita masyhur tadi itu. Jadi masyhur, malam yarham la yurham. Siapa yang tidak mencintai orang lain, tidak mencintai anak-anak dan lain sebagainya, maka dia tidak akan dicintai baik oleh anaknya sendiri atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak saat itu Al-Aqra ini tentu saja tidak lagi melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan dia tidak dicintai. Ini Aqra langsung di hadapan Nabi. Wa rawaina fi sahihaihima, kami riwayatkan juga di dalam dua sahih itu, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata Aisyah, qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu, datang seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu Arabi, itu maksudnya itu orang Arab tapi yang ada di pedesa-desa, di perkampungan, yang biasanya mereka ini, kata para sahabat Nabi, ketika datang orang-orang Badui, yakni orang-orang yang Arabi, orang-orang yang dari perkampungan-perkampungan Arab, mereka itu kurang sopan. Ibarat kalau ada orang jalan dilengkah-lengkahin aja. Ada orang lagi sholat, biasa aja dilengkah-lengkahi. Jadi apa kata para sahabat Nabi ini dalam kitab tarikh, ketika orang Arab Badui itu turun daripada gunung, maka kelihatan daripada tingkah laku mereka nggak ada sopan santunnya, kira-kira gitu. Ketika masuk masjid langsung aja. Maka pernah dalam suatu ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, masuk orang Arab Badui buang air kecil di tengah-tengah masjid. Lalu sahabat mencabut pedang, izinkan aku memenggal. Maka kata Nabi jangan. Setelah itu kemudian Nabi ini melihat perkara itu, karena orang itu belum paham dan belum tahu, Nabi nggak boleh tidak mengizinkan sahabatnya untuk menyakiti orang tersebut, padahal itu dalam masjid ini. Nah, ini Nabi seperti itu. Nah, orang Arab Badui itu kurang sopan bahkan di zamannya Nabi. Nah, kalau mereka sudah lama bergaul dengan baginda Nabi, dengan para sahabat, maka lambat laun sedikit demi sedikit daripada adab mereka itu semakin bagus. Nah, suatu ketika ada orang Arab Badui turun gunung, datang menemui Nabi. Faqalu, maka orang-orang Badui ini datang kemudian berkata, tuqabbiluna subyanakum? Faqalu na'am, lakinna wallahi ma nuqabbilu. Orang-orang Arab Badui datang nanya kepada Nabi dan para sahabatnya, apakah kalian di kota ini suka mencium anak kalian? Maka para sahabat Nabi menjawab, na'am, iya, kami senantiasa mencium anak-anak kami. Qalu, mereka berkata, orang-orang Badui ini Badui maksudnya orang kampungan di Arab ya. Lakinna
wallahi ma nuqabbilu. Akan tetapi demi Allah kami enggak pernah begitu. Enggak pernah kami cium anak kami. Ya kalau udah lahir ya udah biarin aja katanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa amliku an kana Allah taala naza'a minkumur rahmah. Nabi dengan wajah dan muka yang berubah kemudian berkata, mendengarkan kisah bahwasanya orang-orang Baduy tadi itu tidak pernah menunjukkan kasih sayangnya kepada anak mereka dalam bentuk mencium tangan atau mencium pipi mereka, mengucapkan rasa sayangnya kepada anak-anaknya. Maka Nabi berkata, apakah aku ini mampu mencegah seandainya Allah mencabut rasa kasih sayang dari dalam hati kalian? Maknanya, kalau saja Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa kasih sayang di dalam hati manusia disebabkan ia tidak sayang kepada anak-anak, maka kata Nabi, aku tidak bisa mencegah itu. Apa di dalam hadis ini maknanya? Bahwa bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa lembut di dalam hati manusia, mencabut rasa sayang di dalam hati manusia disebabkan ia tidak pernah mencium anaknya, tidak pernah menunjukkan rasa lembut dan rasa sayangnya kepada manusia, yakni kepada anak-anaknya. Nah ini Nabi ini nggak suka. Datang sahabatnya Aqra bilang, saya nggak pernah mencium anaknya. Orang yang tidak memiliki kasih sayang tidak akan pernah disayangi. Datang orang Baduy bilang, nggak pernah nyium anak saya, nggak pernah. Maka Nabi berkata, apakah aku bisa mencegah kalau Allah mencabut rasa sayang di dalam hati manusia? Nggak bisa. Maknanya itu Nabi enggak suka dengan orang-orang yang seperti itu, memiliki hati yang keras. Wa rawaina fi sahihil Bukhari, kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, wa ghairihi an Anas radhiyallahu anhu qala, dan yang selainnya daripada Anas radhiyallahu anhu qala, telah berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnahu Ibrahim faqabbalahu wa shammahu. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengambil daripada anaknya yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi itu punya anak, salah satu namanya Ibrahim, laki-laki. Akan tetapi anak laki-laki Rasulullah ini semuanya wafat, nggak ada yang panjang umur. Yang meneruskan keturunan baginda Nabi itu daripada jalur keturunan anak Nabi yang perempuan, yakni Sayyidatina Fatimah Az-Zahra bersama Imam Ali bin Abi Thalib terus ke bawah sampai melahirkan para habib itu. Nah, suatu ketika Nabi mengambil daripada anaknya yang namanya Ibrahim lalu dicium, kemudian faqabbalahu, lalu Nabi menciumnya, wasyammahu, dan mengecupnya dalam bentuk kasih sayangnya kepada seorang anak. Kemudian bagaimana sahabat Nabi? Ini Nabi tadi. Bagaimana sahabat? Rawaina fi sunani Abi Dawud, kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud, anil Barra bin Azib, daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, qala, berkata Barra, dakhaltu ma'a Abi Bakrin radhiyallahu anhu awwala ma qadimal Madinata fa idza Aisyatu ibnatuhu radhiyallahu anha mattadi'atu qad asabatha humma. Kami masuk, katanya, awal daripada datang ketika awal datang ke Madinah, Abu Bakar, sahabat Nabi SAW ini, masuk ke rumah daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah, anak dari Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu punya anak namanya Aisyah, itu menikah dengan Nabi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq yang mulia ini, selain daripada sahabatnya Nabi, beliau juga mertuanya Nabi, karena anaknya ini yang namanya Aisyah itu menikah dengan baginda Nabi. Masuk Sayyidina Abu Bakar ke dalam rumahnya dan dilihatnya Sayyidina Aisyah ini sedang terbaring di tempat tidurnya, asobat hahumma, sedang ditimpa penyakit demam, lagi sakit. Fa'ataha Abu Bakrin faqala, maka datanglah Abu Bakar mendatangi anaknya yang bernama Aisyah ini, kemudian berkata, kaifa anti ya bunayyatu, bagaimana
kabarmu duhai putriku yang tercinta, ya bunayya, itu artinya wahai anakku sayang, mencium daripada pipinya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perkara-perkara mulia daripada bentuk takzim dan bentuk kasih sayang. Sehingga orang itu mencium tangan atau mencium kaki atau bagaimanapun, kalau tujuannya untuk yang pertama menghormati, yang kedua takzim, yang kedua karena orangnya itu adalah orang-orang soleh atau orang-orang yang zuhud atau orang-orang yang memiliki ilmu, maka hal yang demikian itu bukan perkara yang terlarang, bahkan itu perkara yang disunnahkan. Demikianlah banyak daripada hadis-hadis yang menjadi hujjah dan dalil yang dikemukakan oleh para ulama kita, termasuk Imam An-Nawawi yang menjelaskan akan perkara itu. Rawaina fi kutubi At-Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Kami riwayatkan juga di dalam beberapa kitab, yakni kitab Imam At-Tirmizi, kitab Imam An-Nasa'i, kitab Sunan Imam Ibnu Majah, bil asanidi sahihati, dengan sanad-sanadnya yang semuanya sahih. An Sofwan bin As-Salin as-sahabi, daripada sahabat Sofwan bin As-Sal as-sahabi, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wa As-Salun bi fathil aini wa tasdidis sini al-muhmalataini qala yahudiyyun li sahibihi. Jadi ada orang Yahudi berkata kepada temannya, izhab bina ila hadzan nabi fa'ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinatin. Jadi ada orang Yahudi ini datang masih ragu-ragu dengan kenabian Nabi. Lalu mereka mendatangi Nabi untuk bertanya tentang ciri-ciri kenabian, karena mereka telah mengetahui dari dalam kitab orang Yahudi ini bahwa Nabi yang akan datang di kemudian hari itu tanda-tandanya begini. Dan Nabi yang akan datang itu adalah Nabi yang bisa menjelaskan segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh orang-orang Yahudi terdahulu. Maka datang orang Yahudi mendekati Nabi untuk bertanya tentang fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinatin, bertanya tentang 9 pertanyaan yang menjadi tanda-tanda yang jelas daripada kenabian. Kalau benar itu yang namanya Muhammad Nabi, pasti dia akan bisa menjawab 9 pertanyaan ini. Lalu mereka mendatangi, orang Yahudi ini mendatangi Nabi, fazakaral haditsa ila qawlihi. Lalu Nabi SAW menjawab semua pertanyaan mereka, dan mereka nyatakan sebagai pertanyaan tersebut bahwa jawaban-jawaban yang disampaikan Nabi adalah perkara-perkara yang benar. Maknanya itu mereka yakin, percaya itulah jawaban yang betul itu. Maka setelah mendengarkan jawaban Nabi, merasa terpuaskanlah dengan rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang selama ini tidak ada jawabannya. Ternyata jawabannya itu ada pada Nabi. Maka apa perlakuan orang Yahudi ini? Faqabbalu yadahu wa rijlahu wa qala, lalu mereka berdua mencium tangan Nabi, lalu kemudian mencium kaki Nabi, wa qala, dan dua orang Yahudi ini berkata, nashhadu annaka nabiyyun, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau benar-benar nabi. Ini seperti ini. Orang sudah dapat informasi yang luar biasa, ilmu ini, ilmu tentang kenabian. Maka sebab informasi yang luar biasa itu, orang Yahudi saja mencium Nabi, tangannya, kemudian kakinya. Kemudian ada 2 lagi supaya selesai. Warawaina fi sunani Abi Dawud, kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, bil isnadis sahihi, dengan sanad yang sahih, al-Malahi an Iyas ibni Daghfalin qala ra'aitu Aba Nadrata qabbala qaddal Hasani ibni Ali, aku melihat Aba Nadrah mencium pipinya Imam Hasan bin Ali, cucunya Nabi tadi, radhiyallahu anhuma. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yuqabbilu ibnahu Saliman wa yaqulu. Jadi riwayat daripada Ibni Umar dikatakan bahwasanya dahulu ia mencium daripada anaknya yang bernama Salim. Wa yaqulu, lalu ia berkata, a'jabu min syaikhin yuqabbalu syaikhan, sungguh aku ini takjub daripada ada seorang syekh yang mencium tangan seorang syekh.
Nah inilah budaya, kita lihat guru-guru kita, guru-guru mulia itu ketika mereka bertemu, para ulama, di antara para ulama saling bertemu, mereka saling berebut mencium tangan. Jadi yang seperti ini. Jadi ini bukan dalam bab-bab perkara kultus dan lain-lain, tapi memang inilah agama kita, betapa indahnya daripada ajaran baginda Nabi SAW. Jauh sekali itu daripada kesesatan, daripada kesalahan, daripada kesyirikan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Wa an Sahal, daripada Sahal bin Abdullah, dari Sahal bin Abdullah At-Tustari, Sayyidil Jalili ahadi afrodi zuhadil ummati wa ubadiha radhiyallahu anhu. Jadi Sahal At-Tustari seorang ulama zuhud. Dalam awal-awal penjelasan tentang ikhlas itu apa, ada kutipan-kutipan daripada beliau, seorang ulama yang zuhud. Annahu kana ya'ti Aba Daud As-Sijistani wa yaqulu, ketika ia, seorang ulama nih, kita perhatikan seorang Sahal At-Tustari yang begitu besar, menjadi guru para ulama, hampir semuanya mengambil pendapat-pendapat beliau itu, bahwa ia mendatangi Imam Abi Dawud As-Sijistani wa yaqul, lalu berkata, akhrij li lisanaka alladhi tuhaddisu bihi hadis Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li uqabbilahu fayuqabbiluhu. Ini luar biasa. Sahal At-Tustari mendatangi Imam Abi Dawud As-Sijistani. Tahu sendiri Imam Abi Dawud As-Sijistani seorang hafizul hadis, tidak ada perkataan keluar dari lisannya melainkanlah perkataan mulia baginda Nabi SAW. Siapa orang yang mengingkari keberkahan lisannya Imam Abi Dawud As-Sijistani? Sahal At-Tustari sengaja mendatanginya. Begitu berjumpa, apa kata Sahal At-Tustari? Tolong Syekh, keluarkan ujung lidahmu, yang dengan lidah itu engkau berkata menyampaikan hadis baginda Nabi, aku ingin menciumnya. Maka seseorang Abi Dawud As-Sijistani yang juga mengetahui akan perkara-perkara mulia yang demikian, dia juga mengetahui maksud daripada saudaranya, seorang ulama yang zuhud, menjadi guru seluruh ulama pada masa itu datang, lalu diizinkan dibuka, dikeluarkan ujung lidahnya, lalu dicium, dan diizinkan untuk dicium oleh saudaranya itu. Demi apa ini semuanya? Demi menunjukkan akan keberkahan daripada perkara-perkara yang mulia itu. Jadi lisan yang dipakai senantiasa berbicara dengan pembicaraan yang benar, lisan yang tidak pernah digunakan untuk berdusta, lisan yang digunakan untuk menyampaikan kalam-kalam Nabi, itu beda dengan lisan yang dipakai untuk apa? Untuk caci maki, untuk apa? Untuk berbohong, untuk menyakiti hati orang lain dan lain sebagainya. Enggak mungkin sama. Sama-sama lidah, tapi yang satu lidahnya basah dengan zikir kepada Allah, basah dengan membacakan hadis-hadis baginda Nabi, dengan lisan yang sama-sama jenisnya sama, dibuat daripada barang yang sama, kemudian geraknya pun sama, bahwa dua hal ini memiliki perangai yang sama. Tentu ada keberkahan pada perkara-perkara yang baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Imam Nawawi? Wa af'alus salafi, dan amalannya orang-orang salaf itu, yakni generasi salafus saleh itu, fi hadzal babi aktsaru min an tukhsara, dalam menjelaskan tentang perilaku mereka saling mencium tangan dan lain sebagainya atas orang-orang soleh itu terlalu banyak untuk dikisahkan. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk menerima ilmu, dan semakin cintalah kita dengan ilmu. Semoga dengan pengetahuan kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin luas kita dalam melihat perkara-perkara, apabila perkara-perkara itu kita lihat dalam kacamata ilmu. Demikian saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.